Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Adianti dengan NIM 23311167 dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan anatomi topografi ekstremitas kranialis yang diampu oleh Dr. Hewan Eprigaluh Eprinanda Berliana MSI. Jadi anatomi topografi itu dibagi menjadi 3 regio. Yang pertama itu regio scapula humeri bagian lateral, yang kedua regio scapula humeri bagian medial, dan yang ketiga adalah regio antebrachii dan manus. Di sini terdapat fascia pada bagian toraks dan kaki depan. Apa sih yang dimaksud dengan fascia itu? Fascia merupakan pembungkus otot terluar dan sebagai fiksator. Fascia yang pertama yaitu fascia omobrachialis, fascia yang kedua yaitu fascia antebrachialis, fascia yang ketiga yaitu fascia calvalis, fascia yang keempat yaitu fascia metacarpalis, dan fascia yang kelima yaitu fascia digitalis. Di mana pada fascia omobrachialis ini yang berfungsi untuk menutupi lateral bahu dan lengan. Di regio scapula humeri bagian lateral yang pertama terdapat musculus cutaneus fasciae, yang kedua terdapat musculus coli, yang ketiga terdapat musculus cutaneus omobrachiae, dan yang terakhir terdapat musculus trunci dengan fungsi untuk menggerakkan kulit dan mengusir parasit, contohnya seperti lalat dan nyamuk. Kemudian pada bagian dorsal di sini terdapat musculus trapezius yang berbentuk seperti otot segitiga terbalik dan berfungsi sebagai penggerak antara os scapula craniodorsalis dan caudodorsalis. Dan vaskularasinya yaitu arteri vertebralis dengan inervasi ramus dorsal, nervus spinal accessorius. Yang kedua yaitu musculus latimus dorsi yang berfungsi menarik humeri ke arah dorsal dan cauda. Dengan vaskularasi yaitu arteri subscapularis, arteri thoracodalis, arteri intercossalis dorsalis, arteri lumbalis dengan inervasi nervus thoracosalis. Yang ketiga terdapat musculus brachiocephalicus yang terbagi menjadi dua yaitu vas cleudocephalicus dan vas cleudobrachialis, di mana pada ruminansia disebut dengan cleidocavitalis, cleidomastodius, dan pada karnivora disebut dengan cleudocervicalis. Yang keempat yaitu musculus omotransversarius yang berfungsi sebagai penggerak kepala dan leher ke arah lateral dengan vaskularasi arteri cervicalis superficialis dan arteri vertebralis dengan inervasi nervus cervicalis. Dan yang selanjutnya yaitu musculus serratus ventricalis, di mana mempunyai dua tempat pertautan sehingga menjadi dua bagian otot. Yang pertama yaitu vas cervicalis cranialis dan yang kedua vas cervicalis thoracalis yaitu caudal, dengan struktur strata yaitu mata bergergaji dan berbentuk seperti kipas. Yang di sini ya teman-teman. Dan musculus selanjutnya yaitu musculus pectoralis, dibagi menjadi dua musculus. Yang pertama musculus pectoralis superficialis, yang kedua musculus pectoralis profundus. Yang di sini ya. Dan yang selanjutnya yaitu yang bagian paling atas yaitu musculus rhomboideus yang dibagi menjadi dua musculus. Yang pertama musculus rhomboideus cervicalis dan yang kedua musculus rhomboideus thoracalis yang berfungsi sebagai penarik skapula ke arah dorsal dan kranial dengan vaskularasi arteri cervicalis profundus dan inervasinya yaitu nervus cervicalis 6 dan 7, nervus ramus dorsal. Di sini terdapat musculus supracinatus. Di sini terdapat musculus infracinatus.
Di sini terdapat musculus deltoideus. Di sini terdapat musculus latimus dorsi. Di sini terdapat musculus tensor fascia antebrasii. Di sini terdapat musculus tensor fascia antebrasii 1 dan musculus triceps brachii caput longum, dan yang di sini terdapat musculus triceps brachii. Regio scapula bagian medial dibagi menjadi 3 musculus. Yang pertama yaitu musculus subscapularis, yang kedua yaitu musculus teres major, yang ketiga yaitu musculus coral brachialis. Regio antebrachii dan manus, di mana pada nomor 15 ini terdapat musculus extensor carpi radialis, dan nomor 17 terdapat musculus extensor digit 3 properius, dan yang nomor 18 terdapat musculus extensor digitorum communis, dan yang ini terdapat musculus extensor carpi obliquus. Dan di bagian sini terdapat caput ulnaris musculus flexoris digitorum profundi, dan di sini terdapat musculus extensor digiti 4 properius, dan di sini terdapat musculus extensor carpi ulnararis atau musculus ulnararis lateralis. Dan selanjutnya pada panah nomor 3 ini terdapat musculus extensor digiti 3 properius, dan panah nomor 1 ini terdapat musculus extensor carpi radialis, dan yang panah nomor 2 ini terdapat musculus abductor pollicus rolilomus. Terus yang ini terdapat retinaculum, dan di sebelah sini yang nomor 5 terdapat musculus extensor carpi ulnararis atau ulnararis lateralis, dan yang di bawahnya lagi terdapat musculus extensor digiti 4 properius, dan yang kelima terdapat musculus extensor digitorum communis. Di sini terdapat musculus ex digital 4 properius. Di sini terdapat musculus extensor carpi radialis. Di sini terdapat musculus ex digiti 4 properius. Di sini terdapat musculus ex digitorum communis. Regio antebrachii dan manus yang terakhir. Yang pertama terdapat musculus frenator teres. Yang ini terdapat musculus flexor carpi radialis, dan yang ini terdapat musculus flexor carpi radialis. Ini musculus flexor carpi ulnaris, dan yang ini os radius, dan yang terakhir ini merupakan retinaculum. Sekian video penjelasan tentang anatomi ekstremitas cranialis, tentang anatomi topografi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian.